Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para penguji hebat. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Winda Gunarti, Master Penguji dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik PAUD. Para penguji hebat, ketika para penguji menjalankan tugas pokok dan fungsinya, menjalankan proses pengujian kepada para peserta uji kompetensi, maka dia pun tetap harus menjaga etikanya. Salah satunya yaitu menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi. Apakah etika tersebut? Mengapa harus dilakukan? Dan bagaimana cara melakukannya? Ayo, kita simak bersama-sama. Fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang etika penguji, menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi. Di mana materi ini akan disampaikan dalam 5 pertanyaan dan pertanyaan tersebut menjawab kata tanya mengenai apa, mengapa, dan bagaimana. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini yaitu para penguji memahami pentingnya etika dalam menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi dengan memastikan bahwa proses ujian kompetensi dilakukan dengan adil dan transparan. Kita akan membahas pertanyaan pertama. Apakah etika itu? Nah, ternyata etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter atau adat. Dalam bahasa Yunani, ethos ini merujuk pada karakter atau kebiasaan yang baik dan benar. Nah, hal ini selaras dengan pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa etika ini berisikan tentang norma-norma yang mengatur kehidupan seseorang di masyarakat. Di sini kita bisa melihat ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian etika. Tapi dapat kita sintesakan ya bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan fokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Pertanyaan kedua, apakah seorang penguji perlu menerapkan etika dalam pelaksanaan ujian kompetensi? Silakan dijawab. Dan ini jawabannya, tentu saja harus. Karena penguji harus menjunjung tinggi etika yang berlaku di masyarakat dan komunitasnya, karena penguji tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Nah, adapun alasan lainnya bisa dilihat di sini, ya, di mana para penguji di sini menjaga integritasnya dengan beragam sikap. Salah satunya komitmen, disiplin, jujur, adil, transparan. Karena dia juga berperan sebagai duta yang membangun kepercayaan, maka dia pun harus memiliki sikap terbuka, dapat dipercaya, sopan santun, dan menjalankan tata krama sesuai norma yang berlaku. Pertanyaan ketiga, etika apa yang harus diterapkan oleh seorang penguji dalam pelaksanaan ujian kompetensi? Sesuai dengan bahasan kita akan fokus pada bahasan tentang nilai etika, integritas, dan objektivitas. Apakah itu integritas? Nah, ternyata integritas itu lebih kepada kualitas kepribadian yang menunjukkan
adanya keselarasan antara kata dan tindakan, atau kemampuan untuk bertindak dengan jujur dan adil, dan keterikatan pada prinsip moral dan etika. Dan integritas ini mencakup aspek kejujuran, konsistensi, dan keterpercayaan. Sedangkan objektivitas adalah kemampuan untuk memandang atau menilai sesuatu tanpa dipengaruhi oleh pendapat, perasaan, atau kepentingan pribadi. Jadi objektivitas ini harus fokus pada fakta dan data yang akurat, serta menghindari bias dan asumsi yang tidak terbukti. Ya, berarti bahwa nilailah apa adanya sesuai dengan fakta yang ada tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau unsur subjektivitas. Mengapa harus menerapkan etika, integritas, dan objektivitas dalam pelaksanaan ujian kompetensi? Ada yang tahu? Ini jawabannya. Karena dua hal tersebut itu akan meningkatkan kepercayaan. Tentu saja kepercayaan dari para peserta uji termasuk penyelenggara ujian. Kemudian yang kedua juga berpengaruh kepada kualitas pengujian kita. Kemudian pada akuntabilitas, artinya bahwa pengujian kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang pasti akan menjaga kredibilitas kita selaku penguji secara baik. Dan dua hal tersebut itu akan menghindarkan kita dari dampak-dampak berikut. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Karena sekali kita tidak objektif, kita tidak berintegritas, maka akan hilang kepercayaan kepada kita selaku penguji. Tentu ini berdampak pada rusaknya reputasi kita dan terjadi penurunan kualitas pengujian. Dampak yang paling buruk adalah konflik dan sengketa yang bisa berakibat pada tuntutan dan sanksi. Kemudian, bagaimana cara kita mewujudkan etika, integritas, dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi? Nah, di sini akan diuraikan beberapa caranya. Satu, selaku penguji, kita wajib ya memenuhi kode etik dan mengikuti prosedur. Setiap lembaga sertifikasi kompetensi memiliki prosedur operasional standar. Patuhi itu. Yang kedua, jaga netralitas kita. Artinya kita ajak sebagai penguji yang tidak berpihak pada siapapun. Entah itu pada penyelenggara uji kompetensi, misalnya pada TUK, atau pada peserta ujian. Kemudian yang ketiga, jaga kerahasiaan dokumentasi. Dan yang keempat, nilailah secara objektif. Artinya nilailah sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan oleh peserta secara nyata. Nah, adapun cara untuk mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi, yang pertama, gunakan data yang akurat dan valid. Nah, data ini tentu saja berdasarkan hasil dari pengujian kita yang sudah tercatat di form scoring maupun pada instrumen penilaian lainnya. Kemudian, gunakan kriteria penilaian yang jelas dan spesifik. Setiap lembaga sertifikasi kompetensi pasti memiliki kriteria penilaian yang spesifik pula sesuai dengan jenis keterampilannya. Jadi gunakan kriteria itu. Kemudian gunakan tim penilai karena menilai sendiri dengan menilai dengan menggunakan perspektif beberapa orang itu akan berbeda dan ini akan menjaga keobjektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi. Yang berikutnya, gunakan teknologi untuk meningkatkan objektivitas penilaian. Karena teknologi ini akan membantu kita untuk menilai secara akurat. Ya.
Nah, kesimpulannya, menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi, penguji ini dapat meningkatkan kredibilitas, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Baik, cukup sekian penjelasan tentang etika penguji, di mana kita membahas tentang dua etika, yaitu integritas dan objektivitas. Adapun referensi yang digunakan adalah seperti ini. Ya. Baik, terima kasih atas segenap perhatiannya. Sampai bertemu pada materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.